warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Syawalia dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan. Apa sih rasio keuangan itu? Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis laporan keuangan dengan cara membandingkan angka-angka tertentu dalam laporan keuangan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Ibaratnya, analisis rasio keuangan itu seperti cek kesehatan tubuh. Laporan keuangan seperti tubuh, rasio keuangan seperti tensi darah, suhu, dan detak jantung. Nah, dari rasio tersebut, kita bisa tahu apakah perusahaan sehat, lemah, atau berisiko sakit. Artinya, analisis rasio keuangan digunakan untuk mengetahui seberapa baik kondisi keuangan perusahaan seperti kemampuan membayar hutang, tingkat keuntungan, efisiensi penggunaan aset, serta struktur modal perusahaan. Dengan rasio, data keuangan yang berupa angka-angka besar menjadi lebih mudah dipahami dan dibandingkan baik antar periode maupun dengan perusahaan lain. Contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki aset lancar sebesar Rp50.000 dan utang lancar sebesar Rp25.000, maka rasio lancarnya adalah 50 juta banding 25 juta sama dengan 2:1. Artinya, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp2 aset lancar, sehingga kondisi keuangan perusahaan masih tergolong aman. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ada dua jenis rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar, dan yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ada dua jenis rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to asset ratio atau DAR. Yang kedua, ada debt to equity ratio atau DER. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, rasio profitabilitas ini ada tiga jenis. Yang pertama yaitu net profit margin atau NPM. Yang kedua return on asset atau ROA. Yang ketiga ada return on equity atau ROE. Dan yang terakhir yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Ada dua jenis. Yang pertama yaitu total asset turnover atau TATO. Yang kedua ada inventory turnover. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton.